eh, ya. Apa dasar kita untuk baca kitab kabair? Kabair itu kan artinya dosa-dosa besar. Nah, ini kepentingannya adalah kalau kita nggak tahu kabair, kita takut kita mengerjakan yang kabair. Itu manfaatnya. Kan diceritain oleh Anas bin Malik, sahabat-sahabat tabi'in di Kufah itu ngadu kepada Anas bin Malik, cerita begini-begini. Kata Anas bin Malik, kalian ini ada dosa-dosa besar yang kalian ceritain, dosa-dosa besar yang kalian anggap kecil. Dulu kami dosa kecil aja kami anggap besar. Kalau kalian ini dosa besar kita anggap kecil. Sekarang kita gitu juga. Yang paling parah kan di kita kan nonton ya, nonton TV ya. Saya termasuk masih nonton TV. Kan banyak banget aurat yang kelihat gitu. Mungkin acaranya bagus tapi iklannya nggak bagus. Akhirnya kita ngeliatin lagi dan tanpa sadar terus kita nikmatin gitu. Kita nggak kerasa bahwa ini sesuatu yang tidak boleh. Akhirnya kita nikmatin. Apa yang terjadi? Ya tinggal numpuk aja tuh. Tadi pagi nonton apaan? Berapa kali nonton sabun look? Berapa lagi nonton sabun mandi yang lainnya? Berapa kali nonton iklan yang langsing diri? Itu berapa kali? Akhirnya kan jadi bertumpuk tuh. Jadi tanpa kita sadari. Nah, di kabair ini juga ada memang yang kelasan kita tuh masih belum sampai ke situ. Tapi menurut hemat saya paling enggak ya, paling enggak kita ada rambu-rambunya lah, ada rambu-rambunya. Contoh yang paling simpel. Contoh paling simpel inian bohong. Bohong. Gara-gara menganggap hal itu biasa, kan kita sehari udah berapa kali ngebohong. Padahal kalau kita tahu konsep bohong adalah kunci ya, pintu atau simpul dosa. Banyak banget dosa itu bersumbernya dari kebohongan. Dan kebohongan itu akan menghasilkan kebohongan lagi, dan kebohongan lagi akan menghasilkan kebohongan berikutnya. Dan kita sering menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa untuk masalah bohong. Nah, kitab kabair ini akan mengingatkan kita agar jangan sering masuk ke situ, jangan masuk ke kabair yang udah kemarin ya udah kita tinggal minta ampunan, yang besok jangan sampai masuk lagi. Kita baca dulu dari awalnya mu'alifnya bilang apa dan nawaitunya bilang apa. Kita baca dari awalnya, belum hadisnya. Kita baca sekarang muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wa'in. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Samsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman Adz-Dzahabi ghafarallahu lahu. Alhamdulillahi alal imani wa bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ansarihi salatan daimatan tahulluna daral qarari fi jiwarihi. Hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kabair ijmalan wa tafsilan.
razaqanallahu ijtinabuha birahmatihi. Ijtinabaha birahmatihi. Ini mukadimahnya setelah alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah. Beliau bilang begini, ada kitabun nafi'un. Kitab ini merupakan kitab yang bermanfaat fi ma'rifatil kabair, dalam mengetahui dosa-dosa besar, ijmalan wa tafsilan, baik secara global maupun secara rinci. Apa yang diharapkan dari kita mengetahui ijmalan wa tafsilan? Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita menghindari dari kabair itu. Ini yang kita ambil, Pak. Dengan harapan kita terhindar dari dosa-dosa itu. Bukan berarti kita hanya sekedar untuk mengetahuinya doang, tapi kita ingin menghindarinya. Dan ketika kita menghindarinya, apakah dengan usaha kita? Bukan semata-mata usaha kita, akan tapi birahmatihi, dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah lah kita bisa menghindari dosa-dosa besar. Nah, sebagaimana biasa, pasti harus pakai dalilnya. Kalau Allah Ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ini enaknya jika kalian menghindari dosa-dosa besar, apa pahalanya? Nukafir ankum sayyiatikum. Kalau kita menghindari dosa besar, maka dosa-dosa yang kita yang lalu tanpa minta ampun diampuni. Tanpa minta ampun diampuni. Terus kalau udah diampuni, maka kelanjutannya wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kami akan hantarkan kalian, kami akan masukkan kalian ke satu pintu yang mulia. Pintunya itu boleh pintu rahmat, boleh pintu maghfirah, boleh pintu kemuliaan, boleh pintu surga. Kalau orang yang sudah menghindari maksiat ya, apalagi yang kabair, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajahnya akan berubah, kebiasaannya akan berubah, mulai disenangi oleh manusia, mulai disenangi oleh tetangga, mulai disenangi oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, oleh rekan-rekannya, dan akhirnya hidupnya jadi hebat. Satu contoh, seorang suami biasa mabuk-mabukan. Mabukan dari kabair, minum khamar kan kabirah. Akhirnya suami ini tidak mabuk-mabukan lagi. Apa yang terjadi? Mudkhalan karimanya di mana istrinya udah mulai kembali mencintainya. Anak-anak sudah mulai mencintainya lagi. Tetangga sudah mulai menghormatinya lagi, enggak diledekin terus, dasar lo pemabok, dasar lo pemabok. Enggak. Ketika dia sudah tidak mabok lagi, maka masjid sudah menarik buat dia. Maka dia udah mau melangkahkan ke masjid. Dia mau lagi bergaul dengan lingkungannya. Anaknya karena dia tidak mabuk, anaknya tidak digamparin sembarangan. Kalau dia mabuk kan anaknya jadi korban tuh. Istrinya jadi korban, anaknya jadi korban. Itu kan bukannya mudkhalan karimah. Kalau umpamanya dia pencuri, dia udah nggak mencuri lagi, dia sudah makin dihargai olehnya. Untuk kebutuhannya dia udah mulai mau bekerja karena tidak lagi mau mencuri. Kebutuhan makannya dicari dari pekerjaan, dari bekerja. Ketika bekerja dia udah mulai dihormatin, keluarganya mulai dihormatin orang. Karena sumber penghasilannya bukan dari barang yang haram. Kehidupannya karena sumbernya dari yang halal sudah mulai berkah. Makan biasa-biasa aja, tapi istrinya nggak marah-marah karena suaminya baru ngasih duit 50.000. Karena istrinya tahu ini duit halal, bukan duit haram. Kemarin mungkin sekali ngasih duit 1 juta, tapi duit boleh mencuri, makanannya nggak berkah. Nah ini kan mudkhalan karimah. Dia nggak minder lagi. Kemarin sebagai pencuri minder, sekarang udah bukan pencuri, akhirnya nggak minder lagi. Begitu selanjutnya kabair yang lainnya lagi.
Nah, di sini Imam Zahabi bilang faqad takafalallahu subhanahu wa ta'ala bihadzan nas liman ijtanabal kabair bi ayyadkhulal jannah. Lewat teks ini Allah menjamin bahwa orang-orang yang menghindari atau menjauhi kabair akan dimasukkan ke dalam surga. Tadi saya menerjemahkan mudkhalan karima, ujungnya adalah surga, dunianya adalah kehormatan. Terus waqala ta'ala, hadis yang lainnya, ayat yang lainnya lagi atau dalil yang lainnya lagi, walladzina yajsanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma qadibu hum yaghfirun. Ini kan sama dengan yang tadi, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fawahish itu hal yang diingkari. Wa idza ma qadibu hum yaghfirun. Wa idza ma ghadibu, dan jika dia tidak marah, hum yaghfirun, mereka akan memberi maaf. Kita lihat tafsirnya, maaf saya lihat tafsirnya dulu. Cara bukanya di maaf. Oh, nggak bisa Mas ya? Ya, Quran Al-Hadinya nggak bisa. Ya, harus lewat internet. Oke. Kita lihat ayatnya. Bukan ini, kita mau lihat yang Quran Al-Hadinya. Tadi ayatnya ayat berapa, Ustaz? Ayat yang tadi Asy-Syura ayat 37 39. Interaktif. Ini dia, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisyata wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Nah, dan apabila mereka marah segera meminta maaf. Ini terjemahannya. Tafsir Jalalainnya. Dan bagi orang-orang mukmin yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji yang mengharuskan pelakunya menjalani hukuman had, lafaz ayat ini merupakan ataf ba'dal kul, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf, maksudnya mereka akan selalu bersikap pemaaf ya, bersikap pemaaf. Itu terjemahannya. Kalau Ibn Katsir bilang ya nggak bisa kebaca. Kita kembali ke sini. Ini orang yang menghindari dosa-dosa besar dan perbuatan keji,
Dan mereka kalau marah, mereka akan segera memaafkan kesalahan orang lain. Ini salah satu sifat orang yang menghindari dosa besar. Kalau lagi marah, marahnya nggak berkelanjutan dengan dosa. Kalau berbuat salah nggak lanjutan dengan dosa, akan tapi mereka memaafkan. Ini maksud dari ayat di surat Asy-Syura ayat 37. Di yang selanjutnya, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Al-lamam artinya muqarabatul maksiyah wa yu'abburu bihi anis saghirah. Dan orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar wal fawahisha dan juga perbuatan yang keji, illal lamam, kecuali yang kecil, dosa-dosa kecil, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Artinya apa? Kalau kita udah berusaha menghindari dosa-dosa besar, ternyata masih juga nyerempet-nyerempet yang kecil, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ketahuilah bahwa Allah itu ampunannya luas. Bahasa mudahnya gini. Kalau dosa besar kan perlu pengampunan yang juga besar. Kalau dosa kecil, insya Allah kita sambungin dengan perbuatan baik aja sudah kehapus. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kan begitu. Saya habis berbuat dosa kecil nih. Saya wudu aja udah jatuh tuh. Saya dosa kecil, saya wudu aja dosa saya udah runtuh. Saya senyum aja dosa saya mulai runtuh. Saya sholat, dosa saya udah runtuh. Kalau dosanya dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, ini perlu ekstra. Ini maksud di ayat di sini. Karena itu, kalau kita kan sholat insya Allah rajin, sedekah rajin, senyum rajin. Kalau dosa-dosa kecil kita insya Allah udah diampuni oleh Allah. Yang belum adalah dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar boleh diampuni, boleh tidak. Supaya diampuni, jangan melakukannya itu. Nah, itu pesannya begitu. Di hadis yang lain, ini ayatnya, di hadisnya, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna malam tughsal kabair. Salat yang 5 waktu, terus Jumat ke Jumat, salat Jumat ke Jumat merupakan pengampunan dosa antara keduanya. Semuanya iya kalaunya ini, iya kalau dia tidak nyentuh dosa besar. Nah, kalau selama seminggu ini, hitungannya dari Jumat ke Jumat, kita hanya melakukan dosa-dosa kecil, maka yakinlah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kesalahan kita sudah dihapus. Tapi kalau umpamanya kita menyentuh yang kabair, maka ini belum diampuni sampai kita melakukan taubat. Nah, dari tek-tek Quran dan hadis, Imam Zahabi menjelaskan fata'ayyan alaina al-fahsha anil kabair mahiyya. Dengan demikian, supaya tidak nyentuh kabair, maka kita harus mengetahui mana yang kabirah, mana yang bukan. Kalau enggak kan takutnya kita nyenggol kabair, tapi kita enggak berasa bahwa itu kabair. Buat apa? Likai yajtanibuhal muslim, agar orang muslim itu bisa menghindarinya. Pawajadnal ulama qad ikhtalafu fiha. Ternyata juga untuk mendefinisikan mana yang kabirah, ulama juga enggak semuanya mufakat. Ada yang mengatakan ini kabair, ada yang mengatakan ini enggak. Namun yang disepakatinya juga banyak, yang dihilafnya juga banyak. Terus di antaranya kayak gimana? Fakilah hiya sab'a. Ada yang mengatakan kabair itu 7. Mana dalilnya? Wahtaju biqaulihi ijtanibu asab'al mubiqat.
kalian hindarilah dari 7 yang menghancurkan. Ini maksudnya kabair. Apa itu? Ada syirik, ada sihir, ada bunuh orang, ada makan anak yatim, ada makan riba, dan ada lari dari waktu perang. Ada yang ketujuhnya qazful muhsanat, menuduh orang berzina. Dia tidak berzina, dia orang menikah, terus kita tuduh dia sebagai penzina. Ini termasuk kabirah. Terus apakah ini yang 7? Ada bilang enggak. Ada pendapat yang lain. Wajah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala hiya ila sab'in aqrab minha ila saba'. Ini beda lagi nih. Ibn Hajar bilang bukan 7. Ibn Abbas bilang bukan 7. Lebih tepatnya 70. Bukan 7. Kalau 7 kita gampang ngapalinnya, kita mungkin udah pada tahu. Kalau sampai benar 70, kita 7 tahu, tapi 63-nya kita nggak tahu. Nah, supaya kita tahu itulah, supaya kita nggak nyenggol-nyenggol, pelajaran ini jadi penting. Wasalaqa wallahu a'lam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini kata Imam Zahabi, udah benar tuh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wal hadis fi ma fihi hasrun lil kabair. Ada hadis yang tadi itu yang bilang 7, ada hadis yang lain lagi memperinci bahwa kabair juga ada yang lainnya, bukan 7 doang. Walladzi yatajihu wa yaqumu alaihi dalil anna man irtakaba huban min hadhil adhaim mimma fi haddun fid dunya kal qatl wa zina wa sariqah au jaa fi wa'idul fil akhirah min adzabin wa ghadabin wa tahdidin aw lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti kan definisi kabirah yang kayak gimana nih? Apakah yang betul-betul dibilang al-kabair atau ada kata-kata la'ana, dilaknat? Kalau hal yang dilaknat berarti kabair. Hal yang dikatakan sebagai akan diazab di akhirat sampai ke dalam-dalamnya, maka itu dikatakan kabair. Atau cuma yang tadi itu? Contoh yang simpel yang gampang. Yang tadi itu ada barang siapa yang mengambil tanah orang walau sejengkal kodok ya, walau satu hasta, itu akan dimasukkan, ditanamkan ke 7 lapis bumi. Ini dosa besar atau dosa kecil, Pak? Orang yang dosanya itu balasannya sampai dipendem ke sampai 7 lapis, bukan cuma semeter. Akan tapi 7 lapis bumi. Ini dosa besar atau dosa kecil? Tapi kan nggak ada di kabair. Yang tadi itu asab ilmu biqat kan nggak ada. Apakah ini nggak pantas untuk dimasukin sebagai dosa besar? Kan pantas ya. Kata ulama ini pantas, maka dimasukin itu ke dosa besar. Sekalipun secara teks tidak ada kata-kata dosa besar. Hasilnya nanti akhirnya jadi 70. Sekalipun sekali lagi madhabnya Imam Zahabi bukan harus dikatakan kabair secara teks, tapi secara makna, yang maknanya kabirah, maka Imam Zahabi akan masukin sebagai kabirah. Mungkin ini udah waktunya, Pak. Waktunya udah mau maghrib, tinggal 1 menit lagi. Maaf, nggak ada pertanyaan jadinya. Kita akan sambung insyaallah minggu depan masih masuk. Ketemu lagi insyaallah di minggu yang akan datang. Kita tutup dengan baca Fatihah. Kita doain dulu tadi Dr. Buti, mudah-mudahan arwahnya diangkat derajatnya, orang-orang Islam di Syria diberi kesadaran untuk tidak saling berperang antara sesama muslim. Dengan niat tadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wafana karim wafana rahim dan ya fi ni'maika fi madidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir li Dr. Buti, Allahumma arhamhu wa afi wa afu anhu, Allahumma akrim nuzulahu, Allahumma akrim nuzulahu, Allahumma wasi' madkhalahu, Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi, Allahumma adkhilhu wa adkhilna ma'ahu al jannata ma'al anbiya wasiddiqin wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.